Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Sholawat dan juga salam terhatur kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Anas, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar pada sore hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, kali ini Kehadian akan berbagi kisah bersama dengan sahabat Anas. Sudah gak sabar lagi? Yuk kita ikutin setelah yang satu ini. Sahabat Anas, dimanapun kalian berada, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Karena bulan mulia juga penuh banyak keberkahan. Sahabat Anas, apakah kalian tahu di bulan Ramadan ini ada 3 peristiwa penting? Nah, 3 peristiwa penting ini yang pertama, di bulan Ramadan, di mana di bulan yang suci mulia ini diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, di bulan Ramadan adalah bulan di mana ketika Rasulullah bersama para sahabat melakukan perang Badar. Dan yang ketiga, di bulan Ramadan, teman-teman sahabat Anas tahu yang ketiga apa? Ya, yang ketiga adalah Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah. Itu adalah 3 peristiwa penting yang terjadi pada bulan Ramadan. Tahun ini, bulan Ramadan juga bertepatan pada bulan Mei. Untuk kita, di bulan Mei, di bangsa Indonesia ini, ada juga sebuah peristiwa atau perayaan penting. Apakah kalian tahu perayaan penting itu apa? Peristiwa penting apa? Ya, tanggal 2 Mei, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Nah, sahabat Anas, kita semuanya umat Rasulullah diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk tholabul ilmi. Semua harus rajin untuk belajar. Teman-teman tahu nggak? Menuntut ilmu itu kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, dan kata Rasulullah lagi, menuntut ilmu itu mulai dari lahir hingga sampai liang lahat. Artinya, kalian belajarnya sampai kapanpun. Nah, apalagi kondisi saat ini ya, teman-teman banyak di rumah dan juga kegiatan Ramadan, jangan lupa untuk belajar dan banyak membaca. Sahabat Anas, kali ini Kehadian akan berkisah tentang seorang tokoh nasional Indonesia yang hubungannya dengan pendidikan. Beliau juga termasuk para pejuang, termasuk pahlawan nasional, tapi berjuangnya tidak mengangkat senjata, tapi melalui pendidikan. Sudah gak sabar kan? Kehadian akan mengkisahkannya. Lahir di Jogja pada tanggal 2 Mei 1889. Tepatnya lahir di Kadipaten Pakualaman. Bayi laki-laki yang lahir sehat itu diberi nama oleh ayah dan bundanya Raden Mas Suryaningrat. Nah, teman-teman tahu tidak siapakah kira-kira anak yang dilahirkan ini pada tanggal 2 Mei? Benar, beliau nanti akan menjadi orang besar, menjadi tokoh pahlawan nasional yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Adik-adik, sahabat Anas, masa kecil Raden Mas Suryaningrat adalah anak yang cerdas karena beliau senang sekali belajar dan membaca. Bagaimana dengan kalian di rumah? Senang belajar dan membaca atau tidak? Iya, membaca adalah menambah wawasan dan pengetahuan. Begitu juga dengan masa kecil Ki Hajar Dewantara atau yang dikenal Raden Mas Suryaningrat. Beliau selalu belajar. Maka karena memang anak bangsawan bisa sekolah di sekolah yang didirikan Belanda, tidak membuat Raden Mas Suryaningrat menjadi orang yang tidak peka. Dia peduli dengan orang-orang miskin, peduli dengan rakyat-rakyat Bumi Putra.
Hingga suatu ketika beliau lanjut sekolah ke tingkat yang lebih tinggi adik-adik, yaitu di sekolah Stovia, sekolah calon dokter para bumi putra yang didirikan juga oleh Belanda. Tapi sayang, tidak selesai dalam pendidikannya, karena pada waktu itu ada sebuah peristiwa politik yang menjadikan Raden Mas Suwardi Suryaningrat tidak bisa menyelesaikan pendidikannya. Adik-adik, sahabat Anas, walaupun tidak bisa menyelesaikan pendidikannya, beliau terus tetap belajar dan berjuang. Dengan dibuktikannya, Raden Mas Suryadi Suryaningrat membuat sebuah surat kabar. Karena dia senang membaca dan menulis, maka keahlian menulisnya dipakai untuk berjuang, memintarkan penduduk, memintarkan orang-orang. Suatu ketika ada sebuah peristiwa yang menggemparkan. Pejabat Belanda, penjajah yang ada di Nusantara, membuat sebuah pengumuman. Kerajaan Belanda akan ulang tahun. Mereka berencana untuk memungut pajak dan juga upeti donasi secara paksa kepada rakyat untuk merayakan ulang tahun kerajaan Belanda. Maka para pejuang-pejuang nasional mereka marah. Mana mungkin kita menyumbang untuk kerajaan Belanda? Orang-orang mereka panik dan juga gempar. Nah, ada ide yang brilian, ide cerdas dari pahlawan kita ini. Ya, Raden Mas Suryadi Suryaningrat, apa yang dilakukan? Beliau menulis di surat kabarnya, yang ditulisannya itu berjudul Andekan Aku Orang Belanda. Surat kabar itu pun menyebar. Belanda marah, Belanda kebakaran rumahnya. Salah, bukan kebakaran rumah, tapi kebakaran jenggotnya. Maksudnya ini adalah kata kiasan. Mereka marah membaca tulisan yang dibuat oleh Suryadi Suryaningrat. Kata mereka, ini penghinaan, ini pelecehan, tangkap. Maka para pasukan pun mereka berlari menuju dan mengepung rumah Raden Mas Suryadi Suryaningrat. Apa yang terjadi teman-teman? Ditangkap dan diasingkan bersama dengan 3 sahabatnya yang kita kenal dengan 3 serangkai. Apakah kalian ingat siapa saja 3 serangkai itu? Ya, betul. Yang pertama adalah Raden Mas Suryadi Suryaningrat, yang kedua adalah Cokro Aminoto, dan yang ketiga Dowesdekker. 3 orang ini ditangkap dan tahu nggak teman-teman, dibawa ke negeri Belanda, jauh dari Nusantara, agar mereka tidak mempengaruhi para penduduk dan juga para pejuang-pejuang lainnya. Tapi bukanlah berjiwa besar bagi pahlawan ini kalau di negeri jauh mereka tetap berjuang. Apa yang dilakukannya? Mereka pun mengumpulkan orang-orang Indonesia yang belajar di negeri Belanda, membuat sebuah organisasi. Mereka membuat surat kabar juga dan mengirimkan surat kabar itu ke Nusantara agar tetap penduduk di Indonesia pada waktu itu tetap bisa mendapatkan akses informasi dan juga pengetahuan. Wah, mulia sekali ya perjuangannya untuk pendidikan. Adik-adik, sahabat Anas, waktu terus berlalu. Maka Raden Mas Suryadi Suryaningrat pun kembali ke Yogyakarta. Beliau tidak jerah, tambah semangat. Kenapa kok semangat? Iya, sepulangnya dari negeri Belanda, beliau mendirikan sebuah perguruan yang diberi nama Perguruan Taman Siswa. Disitulah peran perjuangan pendidikan di Indonesia dimulai dari Taman Siswa. Nah, sahabat Anas, ada beberapa tokoh-tokoh pahlawan nasional yang mereka bergerak di bidang pendidikan. Masa sebelumnya kita kenal Raden Ayu Kartini, R.A. Kartini, yang juga berjuang untuk pendidikan kalangan perempuan pada waktu masanya. Dan hari ini kisah yang kalian sampaikan perjuangan di bidang pendidikan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantoro. Setelah mendirikan perguruan taman siswa, beliau dipanggil dengan nama Ki Hajar Dewantoro. Banyak anak-anak Bumi Putra yang menjadi pandai karena bisa sekolah. Sahabat Anas,
Pemerintah Indonesia pada waktu itu melalui Presiden Soekarno menobatkan Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu tokoh nasional Indonesia. Penghargaan beliau juga salah satunya diangkat sebagai Menteri Pendidikan pertama kali. Wah, hebat ya teman-teman ya. Kemudian apalagi jasa-jasa beliau? Diabadikan nama Ki Hajar Dewantara sebagai nama kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Berikutnya lagi apa nih penghargaannya? Foto beliau Ki Hajar Dewantara berada di mata uang Indonesia. Apakah kalian pernah lihat? Nah, pada tahun 1998 ada mata uang kertas pecahan 20.000. Di situ ada foto Ki Hajar Dewantara. Nah, adik-adik, yang terakhir, inilah sebuah filosofi pendidikan yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, filosofi pendidikan ini, slogan ini ada di Gedung Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan Indonesia. Apa bunyinya? Nah, bunyinya seperti ini. Yang kita kenal, kalau kalian sekolah kan ada tulisannya Tut Wuri Handayani. Nah, ini yang pertama adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, Tut Wuri Handayani. Wah, ada 3 hal yang nanti bisa kita pelajari dari filosofi ini. Ing ngarsa sung tulodo, artinya apa? Di depan memberi contoh. Ing madya mangun karsa, di tengah-tengah memberi semangat dan dorongan. Dan Tut Wuri Handayani, di belakang mendorong agar orang yang di depan selalu maju. Nah, sahabat Anas, bagaimana kita saat ini di era yang sudah merdeka ini? Kalian juga bisa berjuang loh. Apa yang harus dilakukan saat ini? Ya, dengan cara kalian menuntut ilmu dan belajar. Jadilah anak-anak Indonesia yang pintar dan juga cerdas, bermanfaat buat orang lain. Nah, sahabat Anas, setelah ini kita mau main seru-seruan nih. Penasaran? Yuk, setelah yang satu ini, kita akan gabung barengan ya. Hai sahabat Anas, kali ini kita sudah siap nih dengan kegiatan kreativitas. Apa ya yang akan kita lakukan? Kok di depan kehadiran ada kertas warna-warni nih? Iya, hari ini kita akan kreativitas membuat keterampilan origami. Teman-teman tahu origami adalah keterampilan melipat kertas yang berasal dari negeri Jepang. Nah, teman-teman, origami yang akan kita lakukan ini memiliki banyak sekali manfaatnya. Origami melatih kita untuk teliti. Yang kedua, untuk disiplin. Yang ketiga, untuk bersabar. Ingat ya, bulan Ramadan adalah juga bulan kesabaran. Nah, kali ini kita akan membuat origami bentuk pensil. Nah, seru ya. Kenapa membuat pensil? Nah, kita kan menggunakan pensil untuk belajar. Nah, ini adalah senjata kita nih ya. Dengan pensil kita bisa membuat banyak tulisan-tulisan. Nah, teman-teman, apa saja yang akan disiapkan untuk origami kali ini? Yang pertama, siapkan kertas origami. Boleh kalian memilih dengan berbagai macam warna yang kalian sukai. Kali ini Kak Hadian mengambil contoh warna kuning. Yuk, kita mulai ya. Pertama, teman-teman, ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk, kita buat menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, kalian atur sisi kanan dan kiri, ujung kanan dan kiri. Harus presisi ya, harus sama. Kemudian kalian lipat, boleh dibantu dengan cara menekan di meja. Oke, harus hati-hati. Teliti kanan dan kirinya. Setelah itu kalian boleh buka. Setelah terbuka, kalian hadapkan seperti ini, horizontal. Kemudian lipat menjadi 3 bagian, teman-teman. Seperti ini. Ya, lipat 3 bagian, kemudian kalian tekan. Bagian belakang juga sama, dilipat ke atas. Nah, tara, jadi seperti ini. Setelah ini, teman-teman lipat menjadi 2 bagian. Oke, seperti ini ya, teman-teman ya. Lipat menjadi 2 bagian menjadi bentuk persegi 4. Setelah itu, kalian buka deh kertasnya. Lalu,
apa yang akan kita lakukan setelah dibuka ini? Teman-teman, buka bagian atas. Jadi di sini ada bagian putih dan masih ada kuning. Teman-teman lakukan di bagian sebelah kanan atau sebelah kiri, kalian bikin lipatan secara seperti ini ya, miring seperti ini, kanan dan kiri. Nah, seperti ini teman-teman. Oke ya. Terus kemudian sebagian kirinya juga. Nah, ini harus seimbang kanan dan kiri. Setelah itu kalian buka. Terus kemudian bagian atas sedikit saja kalian lipat seperti ini. Nah, pada bagian lipatannya. Oke. Baru kita bagian yang tadi sudah dilipat miring kalian ulangi. Nah, ini nanti teman-teman kalian balik. Ya, kalian balik ya seperti ini ya. Terus apa yang dilakukan? Teman-teman lakukan membuat lipatan seperti yang tadi kita lakukan. Tapi ini dilakukan di sebelah atau di balik kertasnya. Oke, baik. Kita seperti ini ya teman-teman ya. Dan setelah itu apa yang teman-teman? Kalian tutup bagian bawahnya. Nah, jadilah bentuk pensil. Alhamdulillah, mudah bukan? Nah, nanti kalian bisa lihat tutorialnya setelah yang satu ini ya teman-teman ya. Yeay, kita sudah lihat tutorialnya. Jadi membuat origami ini memang membutuhkan kita untuk kesabaran dan juga ketelitian. Kakak yakin kalian sahabat Anas pasti bisa melakukannya. Teman-teman, setelah ini kita mau main seru-seruan lagi nih. Membuat prakarya, gunting, lipat, dan tempel. Sudah nggak sabar lagi? Yuk ikut bersama Kak Hadian. Hai sahabat Anas, dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Nah, sahabat Anas, setelah tadi kita seru ya membuat origami, yang semua materinya itu ada di buku majalah Anas. Untuk itu, teman-teman boleh memiliki majalah Anas ini. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membuat prakarya gunting dan tempel. Nah, teman-teman sudah tahu belum? Kita hari ini mau membuat wow, tahu binatang ini apa namanya? Ya, ini adalah King Kong. Temennya Molly ya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Nah, teman-teman, ambil majalah Anas, ambil bagian kalian nanti bisa berkreasi dengan pola yang sudah disiapkan. Oke, seperti ini. Nah, kita akan menggunting pola yang sudah disiapkan di dalam majalah Anas. Siapkan gunting seperti biasanya, hati-hati menggunakan gunting karena ini benda berbahaya.
Maka bagi adik-adik yang kecil, yang kalian menggunakan gunting, harus dalam pengawasan ayah dan bunda ya. Oke, sekarang kita akan gunting bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Setiap bagian pola, seperti biasanya kita akan gunting di bagian pinggirnya teman-teman. Nih, seperti ini ya. Kita gunting bagian luar. Untuk bagian garis-garis, kalian jangan digunting karena itu nanti bagian untuk melipat. Oke. Nih ya, kita gunting hati-hati, juga konsentrasi teman-teman. Bagi kalian, belajar konsentrasi dengan melakukan aktivitas sangat penting bagi perkembangan teman-teman semuanya. Berlatih sabar, tidak mudah marah, kemudian belajar untuk menunggu proses yang terjadi. Ini juga hal yang penting loh, pelajaran yang bisa kita lakukan dengan kegiatan bermain kreativitas. Oke teman-teman, kalian sabar ya. Nanti kalian gunting setiap bagian yang ada di dalam pola ini. Seperti ini, kita gunting bagian kepala. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Bagi adik-adik kecil yang di rumah ingin belajar menggunting, kalian bisa dibantu oleh ayah dan bunda atau kakak-kakak kalian. Ya. Terus kita gunting bagian bawahnya untuk bagian kaki. Seperti ini teman-teman, kita gunting bagian dalam, juga harus hati-hati. Nah, tangannya juga harus tampil ya, untuk memutar dan menggunting untuk bagian-bagian yang ada di dalam. Nah, seperti ini. Ya, alhamdulillah jadi untuk pola utamanya. Kemudian nanti teman-teman gunting bagian tangan kanan dan juga kiri pada pola King Kong ini. Ya, kita gunting. Seperti ini teman-teman. Tangan satunya lagi. Bagian ini tahap terakhir kalian untuk menggunting tangan. Nah, sudah selesai. Berikutnya dikasih double tip untuk merekatkan. Oke, baik teman-teman semuanya, untuk bagian yang double tip seperti ini nanti kalian kasih ini ya potongannya. Oke, teman. Dan sebelumnya lipat garis titik-titik yang ada di dalam pola. Oke, kita lipat seperti ini. Ya, kita singkirkan dulu bekas potongannya ini. Dan kita lipat bagian titik-titiknya. Terus kemudian yang satunya lagi.
Bagian satunya lagi. Ya. Terus yang ada bagian double tip. Nah teman-teman, lem ini, double tip ini bisa kita buka loh untuk merekatkan bagian kanan dan kiri pada pola. Ya, seperti ini teman-teman. Kita rekatkan ya. Nah, tapi belum punya tangan. Kita tempel tangannya. Ini kita lipat. Kita lipat. Ya. Kita kasih untuk lemnya. Satunya lagi. Nah, sekarang teman-teman, kita akan buka double tip ini untuk merekatkan di bagian sebelah kanan kingkong ini ya, teman-teman. Ya, seperti ini. Ya. Terus kemudian sebelah sininya lagi. Nah, teman-teman, jadilah boneka King Kong. Hai sahabat Anas, bersama dengan Kak Hadian dan Aku Molly. ya, Molly seneng banget ya hari ini. Iya kak, aku seneng banget. Kenapa kok seneng? Aku hari ini ada temennya. Siapa temennya? King Kong. Gak boleh teriak-teriak gitu ya teman-teman ya. Molly, emang ini teman baru kamu? Iya, King Kong, I love you. Mwah. Molly. Teman-teman, tadi kan teman-teman yang bikin barengan sama Molly ya. Nanti kalian bisa loh bikin seperti ini, boneka kertas, dan kalian mainkan. Molly. Iya kak. Molly, tadi kan kita sudah dengerin tuh cerita tentang tokoh pendidikan di Indonesia. Molly, kamu pengen nggak sih jadi anak yang pintar? Enggak. Hah? Molly nggak mau jadi anak pintar? Iya. Mau jadi anak soleh? Enggak. Terus mau jadi apa? Anak monyet. Iyalah, Molly kan boneka monyet. Molly. Iya kak. Teman-teman sahabat Anas, mereka mengisi waktu liburannya tidak hanya dengan main-main saja, mereka juga melakukan kreativitas. Nah, Molly, kamu mau nggak sih seperti teman-teman sahabat Anas yang ada di rumah? Molly, kamu mau kan seperti sahabat Anas yang ada di rumah? Iya kak, aku mau jadi monyet yang pintar. Wah, Molly aja mau pintar. Kalau gitu, kita belajar terus ya di acara Sahabat Anas bersama dengan Molly. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.